Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rita Sabrina dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. NIM saya E7124311104. Saya berkuliah di Politeknik TIDC Bandung. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih penyakit menular itu. Penyakit menular merupakan penyakit yang ikut bertanggung jawab terhadap angka kematian yang paling tinggi di dunia. Nah, yang disebabkan oleh penyakit menular itu bisa dari mikroorganisme, baik bakteri, virus, dan jamur yang bisa ditularkan dari penderita yang pertama hingga bisa menularkan kepada orang sehat sehingga menyebabkan sakit bahkan kematian. Ada 3 kelompok utama penyakit menular. Yang pertama itu penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematiannya sangat tinggi. Yang kedua, penyakit menular itu dapat menimbulkan kematian dan cacat walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Yang ketiga, ada penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi. Cara penularan penyakit menular juga bisa dilalui dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada kontak langsung melalui sentuhan kulit, cairan tubuh, atau kontak dengan orang luka yang terinfeksi. Yang kedua ada kontak tidak langsung. Contohnya itu seperti udara, misalkan kayak batuk, bersin. Lalu ada makanan atau minuman yang terkontaminasi, atau melalui vektor seperti serangga, misalnya nyamuk untuk malaria dan DBD. Adapun yang melalui media, contohnya itu seperti jarum, suntik, transfusi darah, atau penggunaan alat makan atau minum yang bersamaan. Gejala penyakit menular yang paling umum antara lain ada demam, diare, mudah lelah, nyeri sendi, batuk, hingga hidung tersumbat. Sementara lain, penularan dari jenis tertentu menyebabkan gejala yang lebih parah. Contohnya adalah infeksi Shigella yang menyerang saluran pencernaan. Gejalanya itu meliputi BAB berdarah, mual dan muntah, demam tinggi, dehidrasi, dan syok. Adapun beberapa contoh penyakit menular dan penyebabnya. Yang pertama itu ada influenza. Penyebabnya adalah Adapun contoh penyakit menular dan penyebabnya. Contohnya itu seperti yang pertama influenza. Penyebabnya itu adalah virus influenza. Cara penularannya itu lewat udara. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Itu dia penyebabnya dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lewat cara penularannya itu lewat udara. Yang ketiga itu ada malaria. Penyebabnya adalah parasit Plasmodium yang cara penularannya itu lewat gigitan nyamuk Anopheles. Adapun HIV itu adalah penyebabnya dari virus HIV. Cara penularannya itu lewat hubungan seksual. Adapun DBD yang bisa disebut dengan demam berdarah. Nah, itu penyebabnya dari virus dengue. Cara penularannya itu dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Yang keenam itu ada hepatitis B. Penyebabnya itu dari virus hepatitis B. Cara penularannya itu lewat darah atau hubungan seksual. Pencegahan penyakit menular dapat dilakukan berbagai cara, antara lain yang pertama itu ada vaksinasi. Vaksinasi itu contoh untuk penyakitnya yaitu seperti campak, polio, atau COVID-19. Yang kedua adalah menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari kontak dengan orang yang sakit dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga adalah berperilaku hidup sehat. Contohnya itu seperti menjaga pola makan sehat, berolahraga teratur, dan istirahat yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat itu menggunakan alat pelindung diri, contohnya seperti masker, sarung tangan, dan alat pelindung lainnya yang dapat membantu mencegah penyakit. Yang keempat itu penanganan yang tepat. Jika terinfeksi, segeralah periksa ke dokter dan melakukan pengobatan yang tepat. Penyakit menular juga mempunyai dampak yang sangat berkonsekuensi terhadap individu. Yang pertama itu ada komplikasi kesehatan serius dan kematian. Yang kedua ada penurunan kualitas hidup. Yang ketiga ada beban psikologis dan kesehatan mental. Yang keempat ada beban finansial. Nah, ada juga berdampak kepada masyarakat. Yang pertama itu ada wabah dan pandemi.
Yang kedua itu ada beban sistem kesehatan, adapun terhadap ekonomi. Contohnya itu seperti penurunan produktivitas, kerugian sektor bisnis, dan beban anggaran negara. Lalu ada gangguan sosial dan stigma. Dan juga ada gangguan pendidikan. Yang terakhir ada ketahanan pada pangan. Pentingnya pencegahan penyakit menular dapat berdampak luas pada kesehatan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk meminimalkan dampak negatifnya. Adapun seharusnya kerjasama global. Penanggulangan penyakit menular ini memerlukan kerjasama global antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman dari resiko penyakit menular. Saya di sini akan menjelaskan tentang satu kasus penyakit, yaitu tuberkulosis. Penyakit ini juga merupakan penyakit dengan urutan yang ke-13 dan paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderita jika tidak segera ditangani. Meski begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan bisa dicegah. Nah, penularan dan gejala tuberkulosis itu seperti terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. Nah, oleh sebab itu resiko penularan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri-bakteri Mycobacterium tuberculosis ini lebih tinggi dari orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Nah, selain itu juga penderita akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri pada dada, dan berkeringat di malam hari. Adapun pengobatan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC. Nah, pengobatannya itu seperti mengkonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain ada rifampicin dan etambutol. TBC juga dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker. Nah, siapa sih kelompok yang paling beresiko pada TB ini? Yaitu anak-anak, lansia, orang penderita penyakit HIV atau AIDS, dengan orang diabetes mellitus, orang yang sering berkontak langsung dengan penderita TB, serta perokok aktif. Penyakit ini dapat menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama yang mengalami penurunan daya tahan tubuh. Selain itu, resiko penularan TB juga cukup besar pada orang yang tinggal di tempat tinggal tidak memenuhi syarat kesehatan. Misalnya, lingkungan padat dan kumuh, tempat pendidikan dengan asrama, rumah tahanan, atau lembaga pemasyarakatan. Bagaimana sih cara pencegahan TB? Yaitu yang pertama ada makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua ada menjaga sirkulasi udara yang baik dengan cara membuka pintu atau jendela setiap pagi. Yang ketiga ada berjemur alas tidur agar tidak lembab. Yang keempat ada mendapatkan suntik vaksin BCG bagi anak usia di bawah 5 tahun. Adapun olahraga rutin minimal 2 kali seminggu, tidak merokok, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan di sembarang tempat. Yang terakhir ada terapkan etika batuk saat batuk atau bersin. Bagaimana sih cara pengobatan TB atau tuberkulosis itu? Pengobatan itu berlangsung selama 6-8 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap awal intensif, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Kemudian ada pada tahap akhir, obat diminum 3 kali seminggu selama 4-5 bulan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.